Shalom, Bapak Ibu yang dikasih serta diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama kami dalam layanan Digital Preaching GKE. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hingga saat ini dengan setia untuk mendengarkan layanan ini. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Adapun yang menjadi dasar pembacaan serta perenungan firman Tuhan diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-22. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Atas rasa syukur kami tersebut ya Tuhan, pada saat ini kami memberi diri kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, yang mana menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan juga penyemangat bagi kami di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam dan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca perenungan kita pada saat ini dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22, yang saya bacakan demikian bunyinya. Dengan perikop, Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakaikanlah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atas suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah aku firmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras,
dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sandobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan buah mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu Bapak, jemaat Tuhan, perenungan kita pada hari ini saya beri tema hidup dalam penyertaan Allah. Ada salah satu ungkapan yang seringkali kita dengar di dalam kehidupan, di dalam keseharian kita, ialah janji adalah hutang. Apa maksud dari janji adalah hutang? Misalnya kita ambil sebuah contoh, ketika orang tua membuat suatu janji kepada anaknya, maka akan berusaha sedemikian rupa untuk menepati janji tersebut. Sebab apabila tidak dapat menepati janji tersebut, maka reaksi dari si anak bisa saja marah, kecewa, bahkan juga akan merajuk. Hal ini terjadi dikarenakan sebagai seorang anak pasti akan percaya apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, janji ini sesungguhnya merupakan suatu kontrak perjanjian yang mengikat antara dua orang ataupun juga lebih, di mana orang pertama mengatakan kepada lawan bicaranya untuk menyikapi ataupun juga menyanggupi untuk memberikan sesuatu. Misalnya ada membuat satu janji untuk bertemu, ataupun juga berjanji sepakat untuk memberikan sesuatu, ataupun juga melakukan sesuatu dan lainnya. Janji bisa berupa sumpah ataupun juga jaminan, sehingga ada suatu kewajiban harus dipenuhi, harus ditepati. Apabila tidak dapat dipenuhi ataupun juga ditepati sesuai dengan kontrak dari perjanjian, sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut, maka orang yang membuat janji tersebut bisa saja dianggap sebagai pendusta, dianggap sebagai pembohong, dan pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan. Dalam Alkitab, seringkali Allah mengadakan suatu perjanjian dengan umatnya Israel. Allah tentu saja berbeda dengan manusia yang mungkin dapat ingkar janji, melupakan ataupun juga mengabaikan janjinya dengan berbagai macam alasan. Namun tidak dengan Allah. Pada sejarah Israel, kehidupan mereka selalu berkaitan erat dengan perjanjian. Jika sebagai umat bisa memenuhi perjanjian tersebut, maka mereka akan menerima berkat sebagaimana yang dijanjikan oleh
Allah. Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan 22 ini merupakan salah satu contoh janji pengenapan yang dilakukan oleh Allah terhadap Daud. Bahwa memang benar Daud sudah memiliki keinginan sejak lama, memiliki kerinduan sejak lama untuk membangun bait Allah yang permanen, untuk menggantikan kemah suci, dan juga bait Allah itu nantinya akan menjadi simbol bagi kemuliaan Allah, bahwa Allah akan berada, diam, dan hadir di tengah-tengah umat Israel tersebut. Dan juga nantinya dengan adanya bait Allah ini akan menjadi pusat peribadatan yang akan menyatukan seluruh bangsa Israel. Namun keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi pada masa pemerintahan Raja Daud, dikarenakan bahwa selama Raja Daud memerintah, ia telah melakukan banyak peperangan, sehingga banyak pertumpahan darah yang sudah dilakukannya, sehingga Salomo lah yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan keinginan Daud untuk merealisasikan pembangunan bait Allah tersebut. Apabila kita melihat pada ayat yang pertama disebutkan kapan terlaksananya peristiwa pembangunan bait Allah atau bait suci itu, yakni ke-480 tahun pasca keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan juga pada tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo. Ini menunjukkan bahwa janji penggenapan Allah tersebut tidak dibatasi oleh waktu, bahwa Allah tetap mengingat akan janjinya kepada Raja Daud untuk menggenapi pembangunan bait suci tersebut, meskipun tidak pada masa pemerintahan Raja Daud, dan itu terrealisasi pada masa pemerintahan Raja Salomo. Bahwa Allah dengan setia tetap menyertai dan memberkati bangsa Israel, meskipun pada kenyataannya seringkali bangsa tersebut melanggar kontrak perjanjian Allah dengan berlaku hidup tidak setia. Akan tetapi Tuhan tetap setia memberkati mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bait suci tersebut dibangun tidak dengan asal-asalan, melainkan dibangun dengan antusias dan effort yang sangat tinggi dari Raja Daud. Meskipun Raja Daud tidak bisa membangun, tetapi Raja Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya bait suci tersebut dapat terbangun dengan baik. Bahkan ia menyiapkan semua material yang diperlukan, yang mana Raja Daud ini mendapatkan arahan dan petunjuk dari Allah itu langsung, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Maka disiapkannya lah kayu, disebutkan kayu aras, emas, perak, batu-batu berharga, dan bahan-bahan material lainnya. Berkaitan dengan peristiwa pembangunan bait suci ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan bagi kita sekalian, bahwa saya mengambil 2 poin penting. Yang pertama, bait suci ini dibangun atas dasar iman yang berpusat kepada Allah. Allah berjanji kepada Daud bahwa bait suci tersebut akan tetap dapat terbangun meskipun tidak pada masa pemerintahannya, dan terbangun pada masa pemerintahan Raja Salomo. Makna penting dari setiap perjanjian yang diikat oleh Allah kepada umatnya ialah untuk menekankan kesetiaan dan juga memperjelas antara relasi Allah dengan umat itu sendiri. Umat Allah dibimbing untuk beriman melalui relasi.
pada ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13, Allah kembali mempertegas akan perjanjiannya dengan Raja Salomo. Apabila Salomo dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan memegang teguh perjanjian, dengan tetap setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mengikuti segala ketetapan dan perintahnya, dan hidup hanya beriman kepada Allah saja, maka akan ada janji berkat berupa Allah akan mendiami, akan hadir, akan berada di tengah-tengah bangsa Israel tersebut, akan hadir dan diam di bait Allah yang mereka dirikan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini kita dengan mudah dapat menjumpai gedung-gedung gereja yang dibangun dengan mewah, dengan megah, dengan besar. Pembangunan fisik memanglah penting, tetapi ada hal yang tidak dapat kita abaikan, yaitu pembangunan secara rohani. Pembangunan secara fisik memanglah penting. Adanya gedung gereja akan membuat kita merasa nyaman ketika beribadah. Kita akan terhindar dari panas matahari, terhindar dari hujan, bahkan juga kita dapat bersekutu dengan banyak orang percaya. Akan tetapi yang ingin diingatkan, tidak sekedar berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga hal penting dan mendasar ialah pada diri manusia itu sendiri. Bukan pada bangunan yang besar dan megah, dan bukan seberapa sering juga kita mengunjungi gereja. Namun sekembalinya ketika kita kembali dari gereja, kita kembali mengulang kesalahan, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan dari kehendak Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Setiap orang harus mengupayakan proses pembangunan bait suci, bait Allah yang ada pada dirinya. Keberadaan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang, tetapi juga Allah akan tinggal hadir dan diam di dalam kehidupan masing-masing orang percaya apabila adanya kesediaan dari manusia itu sendiri untuk mendedikasikan dirinya melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah, memiliki tekad untuk hidup tidak menyimpang baik ke kiri ataupun juga ke kanan. Kita membangun kesetiaan kita, kita mempererat relasi kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya, dengan tetap setia mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah yang dapat kita pelajari melewati firman Tuhan. Makna yang kedua, bahwa bait suci ini dibangun atas dasar pertobatan. Bait Allah memang menjadi lambang kehadiran dan keberadaan dari Allah itu sendiri yang hadir di tengah-tengah umat. Kerajaan Israel akan tetap ada apabila Salomo beserta dengan umatnya memegang teguh, memegang kesetiaan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita ketahui bahwa Salomo beserta dengan umat Israel tidak dapat mempertahankan kesetiaannya kepada Allah dikarenakan Raja Salomo yang mengabaikan kehendak Allah. Ia mengambil banyak istri-istri dari bangsa-bangsa asing, melakukan perkawinan campuran, sehingga istri-istrinya ini membawa pengaruh di dalam kehidupan, di dalam keimanan Salomo, dan membuat Raja Salomo mentoleransi dengan membangun dan membuat bangunan bagi ilah-ilah lainnya. Bahkan juga ia menyembah ilah-ilah tersebut. Ibu bapak yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus kita menyadari bahwa Allah berkenan atas kehidupan kita semata-mata dikarenakan anugerah. Karena anugerahnya lah kita diterima.
bukan berarti ketika kita menerima anugerah daripada Allah, kita meniadakan ataupun juga mengabaikan tanggung jawab kita sebagai umatnya. Sebaliknya, sebagai respon dan juga mensyukuri atas anugerah Allah itulah yang mendorong kita untuk berlaku setia dan juga taat kepada firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita ketahui bahwa janji Tuhan itu ialah ya dan amin. Yang mana penggenapan janji dari Tuhan itu sendiri tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun itu adalah pasti. Marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita menghadirkan Allah di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Sehingga setiap tutur kata, tindakan maupun juga perbuatan kita berada dalam pemeliharaan yang baik, bahwa pada diri kita ini adalah bait Allah yang sesungguhnya. Selamat berproses mendedikasikan diri untuk hidup taat pada ketetapan Tuhan, bahwa kita memiliki pengharapan akan janji berkat serta penyertaan Tuhan yang akan disediakannya bagi orang-orang yang setia dan taat kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar secara bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa, sumber segala kehidupan dan sumber segala yang baik, kami mensyukuri untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber inspirasi, dan juga sebagai pengingat bagi kami untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini. Kami menyadari ya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan tidaklah mudah. Terlebih lagi kami dituntut untuk berlaku setia. Tetapi atas pertolongan dan juga penyertaan daripada Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk setia sampai pada akhirnya. Dan kami akan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas kami di dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam dan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.